Ya, ini sifatnya jasa, menjual jasa, dan tuh harapan kami jasa kami itu disesuaikan. Terus terang aja bahasa yang muncul di kalangan media ini, selama pemerintahan Pak Bupati itu pendapatan media anjlok total, bukan 50%, mungkin 75% habisnya. Seperti itu yang saya dengar dari kawan ini, Pak, terbuka saja. Terus dan juga biasanya kami Februari Maret itu sudah ada pemasukan. Sampai kini belum ada pemasukan sama sekali. Belum ada pencairan, belum ada itu. Waktu HUT kami tagih, kegiatan HUT kami minta juga tidak bisa terrealisasi. Mungkin alasannya waktu itu alasannya teknis lah, alasan ini, alasan itu. Ya sebenarnya kami memahami alasan-alasan tersebut. Cuman yang kami heran itu kok yang media tidak bisa, yang lain bisa-bisakan. Seperti itu yang saya dengar dari kawan-kawan itu. Media tidak bisa karena aturannya belum nggak cukup. Sementara yang lain bisa-bisakan. Kayak seperti itu yang bahasa yang muncul kawan-kawan seperti itu. Terus juga ya terkait dengan Pak Bupati tidak terlalu minta pencitraan atau sebagainya. Ya setidak-tidaknya kami memang punya kewajiban juga memerintahkan daerah ini supaya dikenal orang banyak sampai ke daerah lain. Walaupun seperti apapun ya kami tetap bangga dengan daerah ini, kami beritakan apa prestasi-prestasi Pak Bupati, tetap kami beritakan walaupun tidak dibutuhkan. Seperti itu yang kami lakukan selama ini. Mungkin apa yang dialami hari ini mudah-mudahan insya Allah ke depan tersebut tidak persoalan lagi. Perlu rekan-rekan media ketahui tadi, kalau bicara anggaran kami sudah menganggarkan. Akan tetapi masalah persoalan pencairan, mohon maaf, jangan sampai juga saya selalu menyampaikan kepada OPD terkait anggaran telah dianggarkan. Saya minta pertama, kenapa ini terlambat? Satu, dulu memang pengasahan anggaran kita memang terlambat. Nah, jadi kita itu setelah review provinsi itu sudah di bulan Januari akhir pengasahan. Karena pengasahan anggaran kita molor. Yang harusnya 30 November waktu itu menjadi 14 Desember. Sehingga review di provinsi membutuh waktu. Sehingga kalau nggak salah itu sudah 3 Januari akhir kalau nggak salah. Salah satu faktor keterlambatan. Yang kedua, di samping itu perlu Bapak Ibu, kawan-kawan media juga ketahui, mohon juga dibantu kami dinas. Satu, ini saya lihat kendala-kendala yang dihadapi. Mungkin ini wadah kita untuk berdiskusi sekaligus nanti mencari jalan keluar. Tentu saya sudah punya opsi-opsi. Jika ini kita sepakat nanti, mungkin ini percepatan mempermudah pencairan. Saya tidak mau satu anggaran media yang sudah dicairkan, mohon maaf, BPK masuk, Bapak Ibu setahun kemudian nanti ditagih kembali. Karena begitu sulitnya membedakan antara satu media dengan media yang lain dengan objek berita yang sama. Ini salah satu faktor kenapa dinas itu saya lihat keberatan mencari itu sulit sekali menjustifikasi. Maka saya meminta ke depan, kalau kita sepakat nanti, mungkin tidak kita bagi per segmen OPD atau per jenis kegiatan, sehingga nanti jelas supaya kalau ada topiknya di dinas ini, kegiatan ini, komponen ini, grup media ini, sehingga jelas waktu OPD membagikan kue tersebut. Kalau sekarang dengan satu topik berita yang sama, mohon maaf, saya nggak tega nanti kalau media itu ditagih kembali oleh BPK. Karena ini yang kita alami bertahun-tahun sebelumnya. Ini yang saya dipesankan waktu almarhum Sekda dengan saya dulu, itu kendalanya. Kami tidak mau juga setiap tahun kita mohon maaf Pak BPK keterlanjuran, mohon maaf Pak kekeliruan. Kami nggak mau itu, karena begitu sulitnya OPD itu. Kalau saya lihat itu mereka memilah antara satu dekan dengan yang lain. Tapi kalau kita sepakat, menurut saya kita alangkah baiknya kita pisah per jenis kegiatan. Silakan nanti ketua PWI dan sepakat dengan yuk dibagi per jenis kegiatan, misalkan kegiatan OPD ini ditangani oleh sini, OPD ini di sini, atau bisa per jenis OPD, atau bisa per jenis kegiatannya, kegiatan sosial, kegiatan PU, kegiatan dinas, kegiatan kesehatan dan sebagainya.
Nah, ini menurut saya mungkin lebih gampang proses pencairannya. Kalau sekarang dicairkan kegiatan ini, beritanya mirip sama dan sebagainya, sulit membedakan. BPK belum tentu bisa terima, Bapak Ibu. Ini persoalannya. Nanti pemeriksaan BPK seperti sekarang kita suruh balikkan lagi. Kamu liputan dinas pendidikan dengan ini gaji besar. Kalau itu yang harus dibayar, itu pertama. Kemudian Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Bung Wagub sekalian, ada menjadi persoalan juga di proses kerjasama itu, yaitu proses kontrak atau surat perintah. Itu berkali-kali. Setahun itu bisa 4, bisa sampai 3-4 kali kontrak. Itu menghabiskan biaya cukup lumayan bagi kami kan. Kalau ini aja materai saja udah berapa puluh gitu kan. Nah, maksud saya bisa nggak? Ya. Dunia jurnalistik kita ya memang menghadapi sebuah tantangan yang tentu dituntut untuk kebersamaan kita semua mencari solusi atas tantangan yang sedang dihadapi. Kenapa ini perlu saya mengajak kita semua juga ikut memikirkan bersama? Saya adalah salah satu aparatur yang mengikuti perkembangan ya media jurnalistik ini dari yang belum tumbuh subur seperti sekarang ya, sampai ya media begitu banyaknya ya bak cendawan tumbuh di musim penghujan ya. Kalau kita bicara pos anggaran pemerintah daerah, tentunya kita bersyukur melihat anggaran media yang nilainya ya, saya yakin dan percaya kawan-kawan media sepakat nanti bahwa anggaran media itu besar ya, miliaran ya, miliaran. Akan tetapi ya, karena pertumbuhan media online yang sangat pesat ya, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita dalam membagi kue dana publikasi. Jadi anggaran yang sudah cukup besar karena pembaginya juga sangat banyak, tentu ini hemat kami menjadi salah satu faktor yang membuat tadi apa yang disampaikan oleh teman kita Amris. Sekali lagi kita sangat memahami kondisi yang sedang kita hadapi ini. Tentu kami jajaran pemerintah daerah akan siap melaksanakan arahan kebijakan dari kepala daerah, wakil kepala daerah terkait dengan kepentingan rekan-rekan media.